Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Nyono Dino, pembahasan CPNS tahun 2021 berdasarkan media sosial resmi dari BKN menyampaikan beberapa hal di pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara CASN tahun 2021. A. Melakukan swab test ya PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam atau rapid test antigen kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam dengan hasil negatif atau non reaktif. Ini wajib sebelum mengikuti seleksi CASN di tahun 2021. Yang B, menggunakan double masker 3 lapis dan ditambah masker kain di bagian luar. C, jaga jarak minimal 1 meter. D, cuci tangan sabun hand sanitizer. Yang E, ruang tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 maksimal diisi 30% dari kapasitas normal. Sedangkan yang F, khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, Madura, dan Bali wajib sudah divaksin dosis pertama. Ini berdasarkan rekomendasi dari Satgas COVID-19. Itu ya teman-teman, info terbaru di CPNS tahun 2021. Teman-teman harus mempersiapkan untuk bisa swab test, bisa PCR, bisa juga menggunakan rapid test antigen dengan kurun waktu yang berbeda. Ini harus negatif atau non reaktif. Bagi yang positif bisa melihat peraturan yang sudah ada. Terus khusus Jawa, Madura, dan Bali ini sudah melakukan vaksin untuk dosis pertama. Bagi teman-teman yang belum mengikuti vaksin harus bisa mengikuti vaksin karena ini sebagai syarat ya teman-teman untuk bisa mendaftar untuk bisa melakukan minimal vaksin dosis pertama. Ini dari Surat Badan Kepegawaian Negara tentang penyampaian jadwal SKD CPNS, seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 ya. Ini per tanggal 21 Agustus tahun 2021. Dengan ini kami sampaikan beberapa hal. 1. Seleksi kompetensi dasar SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non-guru tahun 2021. Instansi pusat dan instansi daerah di lokasi PKN pusat, kantor regional dan UPT PKN akan dimulai tanggal 2 September 2021. Jadwal dan sesi terlampir ya, tanggal 2 September dimulai SKD. Terus yang kedua, bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT PKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD, CPNS, dan seleksi kompetensi P3K non-guru. Untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan kepala pusat pengembangan sistem seleksi. Ya, ini beberapa. Terus di poin yang sudah saya bacakan tadi itu berada di poin nomor 6 gitu ya teman-teman. Di poin nomor 8, di sini peserta seleksi CSN wajib mengisi formulir deklarasi sehat yang terdapat di website portal bkn.go.id dengan kurun waktu 14 hari sebelum mengikuti ujian seleksi dan paling lambat H-1 sebelum ujian. Formulir yang telah diisi wajib dibawa dan pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi. Oke. Tidak kalah pentingnya di sini formulir deklarasi sehat ini bisa diisi 14 hari sebelum mengikuti ujian dan paling lambat H-1 sebelum ujian dan di print nanti dibawa waktu mengikuti ujian seleksi SKD-nya. Sedangkan untuk seleksi P3K guru akan disampaikan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Gitu ya teman-teman. Terus yang terakhir untuk teman-teman yang mengikuti ujian SKD untuk bisa datang lebih awal dari jadwal ya maksimal 2 jam lah bisa berada di lokasi. Kalau bisa
sebelum 2 jam juga bisa harus berada di sekitar lokasi, atau kalau sudah diperbolehkan masuk ke lokasi bisa mengikuti di lokasi atau berada di lokasi. Kenapa? Karena kegiatan atau langkah-langkah kita masuk ke ruangan itu cukup panjang. Di sini ada misalkan ada sesi 1, di situ ada registrasi dan pemberian PIN peserta, penitipan barang, body checking peserta masuk ruang tunggu steril, perpindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian, dan baru pelaksanaan SKD. Terus ada penyemprotan disinfektan. Ya, ini adalah beberapa langkah kita masuk ke ruang ujian. Dipastikan langkah demi langkahnya cukup panjang dan ada jaga jarak dari satu peserta ke peserta yang lain. Otomatis ini cukup memakan waktu, tidak seperti di tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi COVID-19. Seperti itu ya teman-teman, informasi yang dapat saya sampaikan. Bisa dipersiapkan administrasi yang harus dibawa ketika mau mengikuti seleksi ujian. Dan saya sampaikan juga untuk pembawaan alat tulis dan lain sebagainya bisa dipersiapkan dari rumah. Untuk protokol kesehatan juga bisa dipersiapkan dari rumah. Siapa tahu itu dibutuhkan. Kalaupun tidak dibutuhkan tidak apa-apa. Seperti masker tidak hanya 3, bisa dibawa lebih dari 3 gitu ya. Dan hal-hal yang lain seperti pakaian dan lain sebagainya mengikuti anjuran seperti tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu dari saya, semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.